Morgan bimbang. Ekspresi Morgan berubah bingung. Ia yakin, pasti Nasya akan ikut marah kepadanya. Menyembunyikan rahasia sebesar ini seorang diri memang cukup berat. Belum lagi nanti Morgan akan mendapat pertanyaan dari Devan mengenai semua ini. Nasya Mahila. Jawab aku Kak. Kenapa malah diam? Apa kakak mendadak tidak punya mulut? Dania. Cukup Nasya. Jangan membuat keadaan kakakmu semakin terjepit. Dania berusaha membantu. Kakak adalah satu-satunya orang mendapat posisi enak di keluarga kita. Bahkan dia bisa menjadi sekretaris Devan. Itu artinya dia tahu semua rahasia ini kan? Morgan. Nasya. Morgan berusaha memeluk gadis itu. David Megantara. Morgan memang tahu semuanya. Tapi tolong jangan salahkan dia. Karena kami yang melarangnya untuk memberitahu. Kami belum siap untuk hal ini. Ucap David. Tunggu Devan datang. Dan ayah akan menceritakan semuanya pada kalian. Morgan, aku memang tahu semuanya sejak awal. Tapi aku memilih diam karena tidak ingin menyakiti kalian. Setiap hari aku hidup dengan penuh rasa sakit karena hal ini. Sebenarnya aku bisa saja memberitahu padamu ataupun Devan. Tapi aku ingin perasaan kalian terjaga. Aku tidak mau sesuatu yang buruk terjadi pada kalian. Saat itu Nasya tak bisa berkata-kata. Ia tidak tahu siapa yang disalahkan atas kasus ini. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, Devan dan Alika akhirnya sampai di kediaman keluarga Morgan. Devan Megantara. Dedi, apa yang Dedi lakukan di sini? Awalnya dia cukup terkejut melihat ayahnya ada di sana. Apalagi ada Nasya yang terus menangis. Sementara Morgan ditanya hanya diam. Dia tidak menjawab pertanyaan Devan sama sekali. Sehingga lelaki itu dibuat paling bingung sejadinya. David Megantara, tenanglah, Devan. Biar Dedi ceritakan pada kalian dari awal sampai akhir. Tuan Davin akhirnya menceritakan semuanya dari awal. Tak terkecuali ia yang dijodohkan dengan ibu kandung Devan. Dan harus menjalani pernikahan tanpa cinta bersama mereka berdua. David Megantara, maafkan Dedi. Tapi semua ini sudah terjadi. Dedi harap kalian mau mengerti keadaan. Jangan bicara masa lalu, tapi pikirkan masa depan kalian. Ucapan Tuan David terdengar selayaknya omong kosong di telinga Nasya. Wanita itu memutuskan untuk pergi setelah kedua orang tuanya menjelaskan. Morgan juga ikut pergi menyusul adiknya. David Megantara, Devan, Dedi benar-benar meminta maaf kepadamu. Tak menjawab. Ekspresi Devan kali terlihat syok. Sama halnya seperti Nasya. Semua fakta yang baru saja dibeberkan oleh Tuan David membuat Devan nyaris tak percaya. Bagaimana bisa ada kejadian segila ini? Batin Devan bertanya untuk kesekian kali. Ternyata selama ini ia terlahir dari wanita yang tak diinginkan. Wanita yang menjadi penghalang atas cinta suci David dan Dania. Yups. Perebut sesungguhnya adalah Yola, wanita yang dijodohkan dengan David. Namun meskipun begitu, sekarang David berhasil mencintai keduanya meski dia kerap kesulitan meluangkan waktu. Jujur, hasrat bersama Dania jauh lebih besar ketimbang bersama Yola. Menurutnya Dania lebih hangat, lebih pengertian dan lebih paham soal David. Devan Megantara, Alika, ayo kita pulang. Itulah kalimat yang Devan ucapkan setelah lama terdiam. Alika, tapi Devan. Alika tentunya Alika berusaha mencegah. Ia tidak mau Devan dan ayahnya bersitegang seperti ini. David Megantara, biarkan saja dia pulang Alika. Dedi titipkan Devan kepadamu. Jaga dia baik-baik karena Dedi tidak bisa memberikan apa yang dia mau. Kata David. Devan tak memandang ayahnya sedikit pun. Ia jijik kepada Dania dan juga David. Devan Megantara, ayo pulang Alika. Jangan membuang waktu kita di sini. Dengan kasar Devan menarik tangan Alika. Wanita itu terperanjat. Tapi dia berusaha sabar karena tahu saat ini Devan sedang dalam emosi. Dania, bagaimana ini? Mas, kenapa semuanya pergi? Bagaimana jika anak-anak tidak mau memaafkan kita? Beberapa saat kemudian, Dania sudah menangis lagi. Ia berusaha menghubungi Nasya dan Morgan. Tapi mereka kompak tak mau menjawab. David Megantara, tenanglah Nasya. Mereka hanya butuh waktu. Lebih baik sekarang kita tidur agar keadaanmu lebih baik. Dania, mana mungkin aku bisa tidur dalam keadaan begini?
Mas. David Megantara. Tapi menangis juga tidak ada gunanya Dania. Aku sudah menghubungi Yola. Dia berkata akan membantu menjelaskan pada anak-anak. Seperti yang aku bilang. Mereka hanya perlu waktu. Dania. Terserah kau sajalah. Aku malas debat denganmu. Andai saja kau tidak datang ke rumahku setiap saat pasti anak-anak tidak akan tahu. Kesal Dania. David Megantara. Jadi kau menyalahkanku. Aku kesini karena merindukanmu. Dania, tapi kita bisa bertemu di tempat lain, Mas. Pokoknya memang semua salahmu. David Megantara. Ya, semua memang salahku. Aku yang sudah menyeretmu pada masalah seperti ini. Tapi apa kau sadar? Apa yang aku lakukan karena aku mencintaimu? Gertakan David membuat Dania sontak terdiam. David Megantara, kau boleh marah. Tapi kau tetap harus melihat sebesar apa cintaku. David Megantara. Dan aku yakin kau juga mencintaiku. Maka dari itu kau rela terjerumus bersamaku, tegas David. David Megantara. Kita sudah melewati banyak sekali hal dan rintangan selama ini Dania. Aku harap kejadian ini tidak akan membuat kau berpaling dariku. Dania. Maafkan aku, Mas. Akhirnya Dania luluh kembali. Mereka saling berpelukan satu sama lain. Kemudian David membawa Dania ke kamar. Ia tahu, hati istri keduanya itu sedang hancur sejadi-jadinya. David Megantara, maafkan aku Dania. Gara-gara aku kau harus menangis seperti ini. David mengelap sudut mata Dania. Wajah wanita itu terlihat berantakan. David Megantara, sampai kapanpun aku akan selalu mencintaimu. Lelaki itu berkata penuh hikmat. Dania, aku juga minta maaf karena sudah memakimu. Padahal kejadian seperti ini sudah aku pikirkan dari jauh-jauh hari. Maafkan aku yang terlalu egois, Mas. David Megantara, sudahlah. Kita semua salah. Aku paham kau seperti itu karena sangat menyayangi anak-anak. Dania, aku harap Devan tidak membencimu. David Megantara, tenang saja. Devan dididik dengan baik oleh Yola. Dia pasti akan mengerti. Dania, aku harap begitu. Dania, oh ya. Bagaimana tanggapan Yola mengenai hal ini? Apa tidak sebaiknya kau pulang dan temui dia? David Megantara, besok aku akan pulang. Sekarang aku mau di sini bersamamu. Dania, baiklah. Di sisi lain, Devan terus melajukan mobilnya dengan kecepatan membabi buta. Ia tahu Alika ada di sampingnya. Tapi pikirannya terlalu kalut. Devan tidak pernah menyangka kejadian gila ini menimpa keluarga anak itu dan Nasya. Sungguh Devan tidak mengira bahwa mereka sedarah pantas saja saat melihat Nasya bunuh diri kemarin. Hati Devan sangat sesak. Ternyata ini jawabannya. Mereka memiliki hubungan darah sehingga alam bawah sadar mereka masih saling menyayangi. Alika, Devan, bisakah kau pelankan sedikit laju mobilnya? Aku takut. Devan akhirnya memelankan laju mobilnya. Tapi dia tidak mengatakan apapun pada Alika. Alika, Devan, kita mau kemana? Kita sudah berjalan sangat jauh. Dan ini sudah bukan di Jakarta. Bukan juga jalan menuju Tegal. Ucap Alika cemas. Devan masih saja diam. Terlihat sekali gurat emosi yang memenuhi wajahnya itu. Alika, Devan, apa kau tidak ingin berhenti? Aku benar-benar takut sekarang. Lelaki itu masih diam. Membuat Alika marah dan spontan menggertak Devan. Alika, Devan, aku ini sedang bicara. Apa kau tidak bisa menghargaiku sedikit saja? Alika kesal. Sit. Mobil Devan berdecit. Lelaki itu akhirnya menghentikan mobilnya perlahan. Devan mengelap titik-titik keringat di dahi dengan tisu. Maafkan aku, Devan Megantara. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Tidak perlu meminta maaf Devan. Jika kau tidak mau aku ada di sini, maka aku akan turun. Barangkali kau butuh waktu untuk sendiri. Kesal Alika. Dia masih marah karena terus diabaikan sejak tadi. Devan menatap Alika dengan pandangan sayu. Alika, jangan pergi. Aku benar-benar sangat membutuhkanmu di sini. Aku hanya tidak tahu bagaimana caranya menguraikan semua ini. Aku bingung. Aku malu padamu. Malu kenapa? Ya malu saja. Membayangkan mantanku adalah saudara kandungku membuat aku malu. Aku hina. Alika, kau tidak hina Devan. Di sini kau tidak tahu apa-apa.
Lagi pula kalian berdua tidak pernah melakukan kesalahan apa-apa. Tuhan pasti memaafkanmu. Devan Megantara. Tapi apa kau memaafkanku juga? Iya, aku memaafkanmu. Ini semua bukan kesalahan kamu, Devan. Devan tersenyum. Ia kemudian menyandarkan punggungnya ke belakang kepala. Terima kasih, Alika. Kau memang yang terbaik. Aku mencintaimu, Alika. Alika, aku juga. Aku harap sedihmu segera hilang agar kau bisa kembali menikmati hidup seperti biasa. Tamat.